Una Ustazuna Al-Ustaz Al-Fadil Syarif serta keluarga, istri, anak-anak beliau dan juga ibunda beliau, seluruh keluarga senantiasa fi hifzillahi ta'ala wa riayatihi wa kanafihi wa inayatihi zahirihim wa batinihim fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ustaz Irfan, asatizah, ahbab, ikhwan dan akhwat, alhamdulillah dengan izin Allah pada bulan ketiga ini kita dengan izin Allah tetap hadir di majelis Al-Hikam. Semoga kita semua mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala memahami kalam al-auliya ini. Kita semua sama-sama berada di hadapan tajribah ruhiyah para aulia an tariq, yani maqalihim wa tajribatihim. Semoga Allah bukakan futuh dan fuhum kepada kita sehingga kita mendapatkan madad dan nafahat wal asrar. Hikmah keberapa ya? Hikmah keberapa ya? Lupa saya. 8. Ke-8. Idza fataha laka itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Idza fataha laka wijhatan min at-ta'arruf aw idza futiha laka wijhatun min at-ta'arruf fala tubali ma'aha an qalla 'amaluk fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaik. Alam tara anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika wal a'malu anta muhdiha ilaihi wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaik. Idza fataha laka wijhatan minat ta'arruf, jika Allah membukakan untukmu satu jalan, wijhah satu arah, minat ta'arruf daripada at-ta'arruf. Apa ta'arruf? Mengenal Allah. Ada Al-Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi, beliau berkata bahwa ma'rifat itu ma'rifatan. Annal ma'rifata ma'rifatan. Ma'rifat ada dua ma'rifat. Pertama ma'rifatut ta'rif, kedua ma'rifatut ta'arruf. Ma'rifat ini mengenal Allah. Jadi ada dua jalan mengenal Allah.
Yang pertama, ma'rifatut ta'rif. Allah mengenalkan dirinya melalui ta'rifnya. Maka kita ini ta'rif. Yang kedua, ma'rifah at-ta'arruf. Ya, ta'arruf ini kita seolah-olah mengenal Allah, padahal kedua-duanya Allah lah yang membuka diri atau yang menganugerahkan kenal itu. Ya. Annal ma'rifata ma'rifatan, ma'rifatut ta'arruf, ta'rif, ma'rifatut ta'arruf. Ta'rif diri kita, ta'arruf pun diri kita juga. Kalau kita artikan secara lughahnya, ta'rif itu definisi. Maka semua kita, yakni kulluka, semua kamu, zatuka wa sifatuka wa af'aluka, ya, min awalihi ila akhirihi, hadza kulluk, itu semua kamu adalah ta'rif. Ya. Ta'rif definisi Tuhan untukmu. Namun kita tidak dapat mengenalnya kecuali Allah berikan ma'rifat ta'arruf. Ya. Apa ta'arruf? Itu yang disebut ma'rifat di dalam rohani kita. Maka itu sebabnya mereka mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi kita tidak perlu melihat urusan orang lain. Setiap saat Allah menakdirkan hidup kita, itu ta'rifullahu lak. Ya. Namun kita tidak dapat mengenal, membaca ta'rif Allah itu pada diri kita kalau Allah tidak berikan ma'rifat ta'aruf, yaitu yang disebut ma'rifat di dalam rohani kita. Seolah-olah ta'rif itu jasadnya, ta'aruf adalah rohani kita. Ta'rif itu jasad kita yang disebut kulluk. Makanya ada dalam tauhid al-Imam Arsalan, kulluka syirkun khafi, katanya. Semuamu itu pesaing Tuhan yang kamu tidak rasakan, khafi. Karena Allah punya zat, punya sifat, punya fi'il, punya ciptaan, punya karya. Kita pun dibikin serupa begitu, punya zat, punya sifat, punya fi'il, dan punya karya. Kita dan karya kita adalah ciptaan Allah. Kita dengan zat, sifat, fi'il kita dan ciptaan kita itu ciptaan Allah. Makanya dikatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan apa yang menjadi karyamu. Yang menciptakan kamu semuamu, wujudmu, sifatmu, fi'ilmu. Allah juga ada, Allah wujud, sifat, fi'il. Nah, maka seolah-olah kita ta'rifnya dan jalan untuk mengenal Allah. Namun kita perlu ta'aruf. Allah berikan ta'aruf kepada kita. Nah, maka kita dapat mengenal Allah dengan Allah. Akhirnya mereka mengatakan al-arif wal ma'ruf. Yang mengenal ruhani itu Allah berikan ta'aruf. Yang kita kenal adalah ta'rif jasad kita, dan itu pun keduanya tajalli Allah Subhanahu wa taala. Maka al-ma'rifatu ma'rifatan, ma'rifatu ta'rif, ma'rifatu ta'aruf. Semua yang Allah berikan kepada kita ta'aruf. Kita dikasih musibah itu ta'aruf. Ya. Allah berikan jalan untuk kenal kepada Allah. Terkadang orang ibadah lupa kepada Allah. Ibadahnya nggak berhenti-berhenti tuh. Sholat jamaah setiap hari di masjid, ya.
5 waktu nggak pernah tinggal, jamaah terus di masjid, udah kayak setrikaan, bolak-balik. Tapi lupa kepada Allah. Begitu dikasih dosa baru ingat. Dan merasa dirinya hina. Kemarin dirinya sombong banget. Punya ilmu, beramal, imam masjid, ustad. Mau nggak mau ustad jadi imam terus. Tapi lupa kepada Allah. Ya. Mahjub. Akhirnya Allah berikan dosa. Ya. Baru hina dirinya. Dalam pandangan orang sufi itu lebih ibadah dibanding ibadah tadi. Karena semuanya anugerah Allah. Kenapa jadi Allah berikan dia ilmu, Allah beri hidayah, dia taufik, taat. Kenapa jadi ya, Allah jauh, tapi ketika Allah takdirkan maksiat, dia dekat. Atau orang diberi kemudahan, diberi kesenangan, diberi lupa. Ya, tapi begitu diberi musibah, sakit, ya, atau eksiden atau apalah, baru ingat. Ya, banyak anak-anak yang nggak sholat, begitu tabrakan kakinya patah di rumah sakit, di mejanya ada tuntunan sholat. Gitu. Nah itu istilahnya ta'aruf Allah tuh. Dia lebih kenal, Allah kasih alatnya untuk kenal, lebih kenal ketika dosa, ketika musibah. Ya. Nah, seorang salik dalam tasawuf, ini contoh yang ketiga. Sebetulnya sejak awal kita bicara, terutama manhaj hikam ini dengan manhaj Syazilinya, bahwa seorang salik memang mesti melakukan ibadah, tetapi ya mesti banyak melakukan ibadah, tetapi konsentrasinya bukan banyak, ya, bukan kuantitas, tapi kualitasnya. Ya. Seorang salik mestinya ketika dia banyak beramal kemudian tidak ikhlas, tidak khusyuk, mestinya menyesal. Tidak malah menghitung amalnya banyak dan berbangga begitu. Maksudnya lebih konsentrasi kepada kemurnian amalnya. Dan jangan disalahpahami ketika di dalam tarekat itu tidak boleh banyak amal, maksudnya tidak boleh iktimat kepada banyak amal. Kalau banyak amal mesti banyak amal. Karena membangun rohani itu dengan amal. Ya, kalau amalnya sedikit, maka bahan bangunannya ya, sedikit. Jadi jangan dipahami bahwa di dalam tarekat, terutama yang manhajnya Syazili, dia tidak banyak beramal karena yang penting hudur. Ya hudurnya di amal itu maksudnya. Ya, nanti kalau nggak begitu jadi eling ya. Jadi asal ingat cukup gitu. Tidak, tetap mereka bercirikan amalnya banyak. Namun menyesal kalau tidak melakukannya tidak karena Allah. Kalau melakukannya tidak karena Allah, rasanya itu tidak beramal. Gitu. Karena seorang salik adalah seorang yang menghadapkan hatinya kepada Allah. Nah, maka ketika dia banyak amalnya misalnya, tiba-tiba sakit. Gitu. Tiba-tiba sakit. Lalu dia mengatakan bahwa saya sakit nih, nggak bisa qiyamul lail nih. Ya. Kita sakit nggak bisa hadir majelis zikir misalnya. Kita sakit yang nggak bisa puasa. Ya.
akhirnya kita merasa bahwa hubungan kita kepada Allah lemah. Nah, pandangan itu pun ya tidak boleh. Ya, itu pun termasuk konsentrasinya kepada amal, bukan kepada Allah gitu. Ya, sejak awal kita bicara bahwa orang bertarekat adalah orang yang tidak beriktimad kepada amal, tapi iktimad kepada Allah. Maksudnya bukan tidak beramal, namun amalnya adalah amal yang karena Allah gitu. Dia baru beramal kalau amal itu karena Allah, itu maksudnya iktimad kepada Allah. Misalnya dia melakukan sesuatu tidak ikhlas, itu rasanya dia tidak beramal. Maka para ulama dulu kan kalau mengarang kitab tuh beliau itu menamakan dirinya qala al-faqir misalnya. Qala al-faqir katanya. Terus dzut taksir katanya gitu. Bahkan al-haqir, dzut taksir gitu. Dzut taksir itu kan orang yang orang yang tidak sempurna, ya, yang tidak memiliki kesempurnaan dalam beramal. Karena mereka apabila banyak berbuat amal dan kemudian ibadah, kemudian dia mengaku itu adalah kehebatan dia, itu adalah persembahan dia, itu taksir sudah, tidak sempurna sudah amalnya. Jadi orang yang bertarekat itu dijauhkan itu dari pandangan seperti itu. Misalnya setiap malam qiyamul lail, ya, sudah istiqomah misalnya. Saya ini kalau jam sekian nggak bisa diganggu nih, pokoknya qiyamul lail. Lalu ada tetangga, ya, bininya beranak, dia nggak punya mobil, yang punya mobil kita, dia minta tolong sama kita, aduh, minta maaf ini jam qiyamul lail saya ini. Gitu. Nah, hal-hal seperti itu menjadi contoh, ya, contoh yang tidak baik karena dia iktimad kepada amal, ya, tidak iktimad kepada menyembah Allah. Nah, kalau saja dia menyembah Allah, dia tahu mana di saat itu yang paling ibadah, ya, tahu di mana Allah lebih memberi kesempatan untuk berbuat untuknya, karenanya. Sehingga mereka ketika misalnya banyak amal, banyak, ya, waktu sehat dia sholat, puasa, qiyam, zikir, tiba-tiba sakit, itu tidak sedih. Kenapa? Karena kedua-duanya Allah yang menakdirkannya, dan kedua keadaan itu dia tetap mengingat Allah dan bersama Allah. Nah, orang yang iktimad kepada amal, ya sakit, saya nggak ngaji dah, saya nggak qiyamul lail dah, itu berarti iktimad kepada ibadah, bukan kepada Allah. Padahal ya, mungkin dia ibadah kebanyakan, ingatnya tidak serasi dengan ibadah dia, maka dibikin sakit, ya katakanlah dibikin mundur sedikit ibadah fisiknya, tetapi diperbaiki batinnya agar punya hubungannya kuat kepada Allah, agar setelah itu dia rindu dengan ibadah, maka rindu dengan Allah dalam ibadah-ibadah yang muakkad, ibadah-ibadah yang mahad, ya, sehingga ibadah berikutnya ya lebih muasalah, ya, lebih hudur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tajribah seperti ini dituangkan dalam hikam mereka, ya, agar kita tidak terpedaya oleh nafsu. Ya. Maka kata beliau di sini, jika Allah telah membukakan satu jalan mengenal Allah, maka la tubali ma'aha, maka kamu tidak peduli lagi
Dalam artinya bersama keadaan apa? Bersama wijhah ta'aruf itu. An qalla amaluk, ya, ketika amalmu sedikit. Ini apa? Wijhah ta'aruf apa ini yang membuat amal sedikit? Ya sakit. Ya, ketika sakit kan amal sedikit. Padahal itu pintu ta'aruf. Ya, karena ibadah jadi rutin. Ya, ibadah jadi rutin itu akan membuat hudurnya sedikit. Gitu. Ya. Fa innahu ma fatahaha laka, tidak, maka sesungguhnya tidaklah Allah membukakan wijah ta'aruf itu untukmu, melainkan wahwa Allah ingin yuridu an yata'arafa ilaik, Allah ingin memperkenalkannya kepadamu. Seolah-olah sholat kok jadi rutin ya. Kayak begini dah, orang kalau laki sama bini di rumah mulai itu kurang apa ya? Begitu ditinggal aja tuh, wah naik rindunya tuh, kayak begitulah. Ya. Nggak ada kan orang di rumah aja, I miss you itu nggak ada kan? Coba kalau ditinggal istri itu, wah nggak berhenti ya, I miss you, katanya. Itu seger lagi. Atau sekali-kali suami istri pergi ke villa gitu kan, di suasana baru kan, begitu kan, perlu itu, tidak monoton. Jadi ibadah yang rutin. Nah, seorang salik kan orang yang rutin zikir, qiyam, mujahadatun nafas, itu mungkin lama-lama kehilangan kesyahduan ya, kehilangan suasana hudur yang maksimal, maka dibikin sakit. Itu pintu ta'aruf tuh. Nah, di sini disuruh bandingkan, kenapa kita jadi menyesal ya, saya nggak sholat, saya nggak ibadah, saya nggak qiyam. Disuruh dibandingkan, yang ngasih sakit Allah, yang ngasih persembahan ibadah kamu dengan Allah mana sampai seperti itu. Ya. Jadi sesuatu yang dari Allah apa saja itu yang terbaik. Karena enggak, Allah nggak ada yang nggak sengaja. Kalau kita nulis ngecos, tau ngecos ya? Ya ngecos katanya, kesalahan. Allah nggak ada khata' ya, dalam menentukan sesuatu. Padahal semuanya adalah wijhatut ta'aruf. Ya. Illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaika. Alam tara, tidakkah kau melihat anna ta'arrufa, bahwasanya pintu ta'aruf itu huwa muriduhu alaik, Allah yang mendatangkannya padamu. Wal a'malu, sedangkan amal anta muhdiha ilaihi, sedangkan amal engkau yang mempersembahkannya kepada Allah. Wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaik. Ya. Coba bandingkan yang engkau persembahkan kepada Allah dari Allah yang memberikannya kepadamu. Ya. Memang kelihatannya ini sakit, ini ibadah. Gitu. Nah, orang yang iktimat kepada ibadah bukan kepada Allah, nyesel. Ya. Nah, karena seorang salik dia tidak berhenti baca aurat, ya, harian, mingguan. Dia tidak berhenti qiyam misalnya. Dia tidak berhenti mujahadatun nafas. Dia tidak berhenti menjaga ucapan. Dia tidak berhenti mengurangi tidur. Dia tidak berhenti. Ya. Senantiasa bagaimana membetulkan hati agar iqbal Allah, ya, agar terus menghadap. Dia tidak berhenti bagaimana ketika interaksi kepada orang, ya, dia mesti memandang itu Allah pada hakikatnya yang menguju dia. Ya, mungkin nafsu mengalami kejenuhan sehingga nafsu mengalami kejenuhan sehingga kehilangan nikmatnya, ya, kehilangan nikmatnya.
Nah, maka terjadilah rutin, ya, terjadilah rutin sehingga kurang hudur, ya, hudurnya kurang maksimal, suhudnya udah kurang maksimal, rasanya enteng kayak orang kalau pagi rutin kerja di kantor itu bangun enteng, tapi pas libur, ya, sholat subuhnya kelewat. Padahal setiap hari ngantor subuh bangun terus. Ya. Ngantornya bukan ngantor urusan dunia, ngantornya urusan agama, ustadz ngajar. Kan subuh-subuh udah jalan, bangun pas libur, subuhnya kesiangan. Itu artinya bahwa kebaikan yang dilakukan itu bidunil khudur. Ya. Dibikin sakit, ya nggak ibadah saya. Padahal sakit lebih ingat kepada Allah daripada ibadah yang rutin itu. Jadi hikmah di sini, iktimadlah kepada Allah. Saya pernah waktu haji tahun 2019 itu, ya, 2019 itu kan bulan Covid tuh, ya, hotel Tower Jam-Jam masih murah waktu itu. Ya, saya ngambil di hotel itu, lalu ada anak-anak mahasiswa yang mukimin, mahasiswa Madinah, anak-anak mukimin pada minta ngaji tuh di hotel, ya, baca Hakikatul Haji, tentang hakikat haji, Ibn Ajibah, baca kitab itu hakikat haji bla 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 bla. Tiba-tiba ada mahasiswa nanya, saya ini sering khidmat kepada para masyayikh sufi katanya. Kalau musim haji itu para masyayikh sufi semua tinggalnya itu di Ajiziyah, nggak mau di hotel di atas ini katanya gitu. Dan ada pengajian di sana dan selalu menyuruh kita setiap hari sholat di masjid, pahalanya sekian 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 sekian. Ambil kesempatan kamu di masjid. Tapi saya perhatiin dia ke masjid kadang-kadang seminggu 3 kali, seminggu 2 kali. Jadi kan jiwa kritis saya ini ya bertanya kenapa gitu. Ya, ya saya juga nggak tahu kenapa tuh. Baru setelah saya sadari, iya juga ya, gitu. Ya, saya haji sama guru saya juga begitu, jarang ke masjid. Ya, tapi terus nyuruh orang. Rupanya mereka itu menjaga kesyahduan dan kekhuduran. Coba lihat haji kita, orang haji kita itu kan tiap ke masjid, tiap hari kan ke masjid, tiap waktu tuh. Udah kayak kedebong kanyut tuh dah. Ya, orang udah nggak ada ruhnya. Bolak-balik, 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 bolak-balik. Ya. Sekalinya ada masalah, ya, ada keributan, mulutnya nggak dijaga tuh. Ya. Karena dia tidak hudur. Dia asik menumpuk-numpuk bilangan ibadah. Dia tidak sahdu. Nah, mereka para ahli ma'rifah menjaga betul agar tidak ada ibadah yang dilakukan tidak maksimal hudurnya. Kesahduannya kepada Allah tidak maksimal. Ya, kalau diundang sesuatu dia merasa bahwa dia tidak ikhlas, ada yang mengganjal, maka tidak pergi itu lebih baik daripada pergi. Gitu. Karena ya tidak maksimal hudurnya. Gitu. Karena istilahnya ini bahasa saya ya. Seorang salik itu tidak mengumpulkan koin pahala, tidak. Tapi dia, nah orang yang salik itu memang orang yang secara teori katakan dia sedang membangun kerohanian. Ya. Dan dalam manhaj tasawuf kerohanian itu dibangun. Ya. Sebenarnya tidak boleh ini bicara begini, tidak boleh. Karena ma'rifat itu Allah yang memberi. Ya. Kesempurnaan rohani itu murni Allah yang beri, tidak ada kasab kita. Hanya secara praktikalnya tetap
Allah beri itu dengan sebab amal, namun amalnya yang karena Allah. Jadi kalau kita istilahkan koin, amal-amal yang karena Allah saja yang menjadi koin untuk menjadi bahan pembangunan kesempurnaan rohani. Kalau tidak, gitu. Makanya disebut thariqah itu adalah as-sair al-haqiqi lis al-mukhtas lis salikina ilmu itu. Makanya semua hikmah itu akan memberikan isyarat, akan mengisyaratkan itu. Di sini dikatakan, jika Allah buka satu jalan mengenal Allah, maka kamu jangan pikirin lagi tentang menurunnya amal kamu. Sudah, ini Allah menimpahkan musibah itu sebenarnya ta'aruf gitu. Kalau ngitung-ngitung amal berarti ya Anda disebutnya asirul a'mal atau ya abidul a'mal, bukan abidullah. Nah, sampai secara logikanya dia katakan yang ngasih sakit Allah, yang mempersembahkan ibadah kamu, gimana mau bandingkan Allah dengan kamu? Bukan apa yang diberikannya, siapa yang memberinya saja beda. Itu. Karena ya, yang paling kita rasakan ketika kita fokus ibadah itu kan banyak. Membantu orang ibadah, mengajar juga ibadah, ya, rutin tuh. Itu ibarat ibarat anggota tubuh kita yang kebas, ada kebasnya, yang nggak ada rasa lagi gitu, mati rasa. Nggak ada rasa bersama Allah itu hilang karena udah rutin. Tapi dia mengaku bahwa dia punya amal yang banyak, dan itu ya, dia tidak sedang membangun rohani. Dia tidak sedang melakukan kesempurnaan rohani. Ya. Nah, mungkin dibikin maksiat agar dia merasa rendah, merasa hina, merasa dibikin kasus buruk misalnya, ya, sehingga dia sendiri nama baik ustadz kan gitu. Dan itu adalah wijhatut ta'aruf. Ya. Artinya wijhatut ta'aruf ini yani nau'un minal ma'rifah. Karena tidak ada yang tidak Allah sebagai pelakunya. Ya. Bukan hanya sakit, terjadi ham, terjadi gam, terjadi ada kita ditimpah kedukaan, ditimpah kemalangan, ditimpah kesedihan, ditimpah gitu. Kita bertanya, oh ibadah, saya kan ibadah terus, kenapa sedih? Seperti saya sering mendengar aduan dari kawan-kawan lah yang kita sama-sama berdakwah. Ada yang memfitnahnya, ya, ada yang ya, terus dia mengadu ke kita. Ya, saya heran, padahal saya tiap hari mimpin masjid, tiap hari ngajar, tapi kenapa saya difitnah? Tapi gitu. Saya yang ngedenger teman ngomong begitu, dia keheranan, kenapa saya malah ngelihat muka dia heran. Ya, saya lihat muka. Justru anak yang heran sama ente. Gitu. Asyadun nasi balaan al-anbiya summal amsal fal amsal. Bala bagi umat Nabi itu kafarah,
musibah, ham, gham, marad, ya, ta'ab, nasab, wasab, ya. Semuanya ampunan, pahala, dan tinggi dari karena Allah yang memberi. Mungkin Allah mau meningkatkan tingkat kehuduran dia, tingkat qurb dia kepada Allah. Karena dia dengan ibadah iktimad kepada amal, bukan iktimad kepada Allah. Ya. Maka dibuat dia ham, gham, karena dia maksiat, karena dia sakit, ya. Karena dipitnah oleh orang, artinya dihasut oleh orang gitu. Ya, bahkan ada syair, idza arada Allahu nashra fadilatin atahallahu lahu lisana hasudin. Ya, ketika Allah ingin menyebarkan, ya, kebaikan dia, maka Allah siapkan yang menyebarkannya itu adalah lidah yang hasud. Nah, ini terjadinya ham, ya, gundah, gulana, duka, sedih, itu adalah nau'un minal ma'rifah, wijhatut ta'arruf minallah. Bagi orang yang ada dalam tajrid, ada dalam bi'ah, ya, ibadah, bi'ah khidmah, ya. Jangan kita pertanyakan kenapa ya, kan saya ngaji terus, saya baca kitab terus, saya ceramah terus, saya gitu. Kita sering ngedengar ulama dulu, ya, sedikit-sedikit dia ngeluh sakit, ya. Sedikit-sedikit ngeluh sakit, dia bilang saya banyak dosa, makanya Allah kasih sakit. Kita ngeluhnya bukan sakitmu, ya. Allah. Bahkan begini, boleh jadi terjadi kejenuhan beramal sehingga dia terkadang ingin meninggalkan amal itu. Nah, dia menyangka bahwa dia sedang futur, ya, sedang turun. Sebetulnya bukan. Sebetulnya ham itu, kegundahan itu karena dia kurangnya alaqah ruhiyah itu, hudur qalb itu kepada Allah, maka terjadi itu. Dan itu Allah berikan, sebetulnya itu naun minal ma'rifah. Itu lebih afdal dari aktivitas kita sebelumnya, ya, sampai yang mereka punya tajribah, ya, seperti itu, ya, diungkap dalam bentuk hikmah. Maka Imam Ibn Athaillah ini memberikan satu bimbingan kepada kita melalui hikmahnya, ya, seolah-olah la tubali ma'aha an qalla amaluk, gitu. Karena, ya, Allah yuridu an yata'arrafa ilaik. Ya, enggak ada orang sukses terus, jaya terus, lupa nantinya, dibikin gagal. Ngapa ya? Lah kagak ngapa-ngapa emang. Ya, Allah salah apa saya? Enggak ada kan, itulah karena sejak awal dia tidak hudur. Kalau sejak awal dia hudur, ya, malah bersyukur,
Allah. Dan sekali lagi dia melihat kekuatan Allah, ya, izzah Allah, kudrah Allah, iradah Allah. Dan sekali lagi dia melihat dirinya lemah. Malah kadang-kadang ada orang dengki kali ya, didukunin kali ya, kemana-mana. Ya. Kalau juga ada sebabnya dukun, kalau Allah tidak berkehendak tidak terjadi. Jadi jangan fokus ke situ. Kalau ada, tapi ya, pelan-pelan saya perhatikan nggak ada memang. Itu ham, gham, musibah itu adalah babu ta'aruf minallah. Ya. Kita kalau nggak ada musibah enak terus, hati-hati itu. Jangan-jangan itu istidraj. Jangan-jangan Firaun ini. Kan Firaun itu seumur hidup nggak pernah sakit kan? Tentu mati aja. Ya. Ini hikmah untuk orang yang terlalu rutin melakukan ibadah, ya, tidak mempedulikan kualitas hudurnya, maka Allah kirim pintu makrifat Allah. Seolah-olah Allah cubit, oi, lu nyembah siapa ini? Gitu. Maka dibikin. Bahkan saking kita hamnya, ghamnya itu, ada keinginan untuk berhenti itu. Gua berhenti aja kali ya, jadi guru gitu. Capek banget, enak jadi bisnis. Itu kurang hudur. Ya, kurang hudur. Sama kadang-kadang orang bisnismen selalu justru ngelihat kita jadi ustadz, enak banget ustadz, nggak ngapa-ngapain rumahnya enak kayak. Kita mah enak banget, ada duit nggak ada duit itu begini-gini aja. Kalau orang bisnis kan nggak ada duit, kelabakan. Kita memang udah biasa nggak ada duit. Ya, dia nyangka kita enak. Sama, padahal itu juga babu ta'aruf untuk mereka. Intinya begini, selama seseorang yang menyadari bahwa hidup ini untuk ibadah kepada Allah, maka Allah akan buka pintu-pintu ta'aruf itu agar dia ingat Allah. Tapi kalau dia memang tidak menyadari, ya, dari belajarnya memang ya di ajli dunia, dan kemudian ketika beramal di ajli dunia, tapi sebetulnya sih kalau kita baca, ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita ditakdirkan sebagai umat Rasulullah SAW, yang mana segala musibah, segala kesusahan, segala kesedihan sebetulnya adalah satu ampunan dari Allah. Kalau dalam tasawuf disebut pintu ma'rifat, tapi kalau secara umum itu pintu ampunan agar semua orang Islam kembali kepada Allah bersih. Gitu. Jadi enggak, apalagi ya, kita yang Allah berikan, ya, anugerahkan ilmu kepada kita, Allah anugerahkan khidmah kepada ilmu. Sebetulnya mah udah nggak ada itu ham, gham, ya, nggak ada. Semuanya apa dari Allah, semuanya anugerah. Ya, sampai kita sering mendengar musibah kalau untuk orang mukmin apa disebutnya? Ujian katanya. Kalau orang kafir azab, gitu, siksaan. Bener nggak tuh? Ya. Coba kita kalau kena musibah kita tersiksa, apa rasa lagi diuji tuh? Kalau rasa tersiksa berarti kita kafir secara hakikat, bukan secara syariat. Artinya kafir itu kan mahjub, mastur. Kita lama udah nggak connect kepada Allah, itu kan kafir namanya. Ya, ketika Halaj mengatakan anak kafir, artinya saya kalau mengaku saya maka menutupi Allah. Gitu kan kafir. Gitu.
Nah, ketika saya dulu tidak mengerti, ada seorang, artinya seorang mursyid mengatakan bahwa kamu nih, saya ketika di Mesir dulu, kita kan penuntut ilmu kan, ya, tiba-tiba seorang sufi itu mengatakan itu ya batatis katanya, ya, tukang jual sayuran itu lebih beribadah daripada kamu katanya. Wih, sembarangan dalam hati. Bagaimana lebih beribadah, kita perasaan mutalaah terus kan, hadisnya orang mutalaah semua tuh zikir, tasbih gitu. Kadang-kadang kita lihat orang Mesir kagak sembahyang itu tukang sayuran kan enggak ada sembahyang itu gitu. Rupanya dari segi kerohanian, dari segi hakikat ya, bagi mereka apa yang diberikan oleh Allah sama saja ya, secara hakikat. Namun secara zat pemberian itu mungkin ya, ilmu lebih afdal daripada harta. Tapi secara hakikat ya, pemberinya kedua-duanya adalah tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah beri kepada kita itu adalah tajalli daripada sifatnya, dan sifat Allah itu tunggal. Apa yang Allah beri keluar dari rahmatnya, mestinya punya konsekuensi yang sama. Ingat kepada Allah. Kalau dibandingkan ilmu lebih tinggi pemberiannya, kenapa dia lebih kurang ingatnya kepada Allah dibanding harta? Maka mungkin orang yang tidak mengerti tasawuf, ketika dia bukan terjun di bidang agama, dia misalnya bisnis, berniaga, ngelihat kita ini ustadz, oh ente ini ahli surga dah katanya gitu, anak mau dunia gitu. Nah, saya kalau ketemu teman ngomong begitu itu, saya jawabnya sama, anak juga masih di dunia, belum di akhirat ya. Anak mau dunia pelulu ya. Kita pun dunia itu apa? Di pandangan orang sufi, jika pekerjaan itu, aktivitas itu ya, yusghiluka anillah, membuat kamu tidak ingat Allah, tidak sibuk dengan Allah, itu sama statusnya di sisi Allah, itu sama. Memang kalau kita banyak ibadah, banyak itu persembahan kita, itu kan anugerah Allah, hidayah Allah yang mestinya Allah beri dengan pemberian yang agung, hidayah, khidmat dalam ilmu dan ibadah. Mestinya ingatnya lebih hebat, tapi malah lupa. Kan kurang ajar kan begitu di mata Allah, kira-kira begitu. Ya, oke lah, harta itu anugerah yang rendah. Tapi kalau kemudian ini jadi dia ingat kepada Allah, Allah tidak menjadi terganggu dengan pemberian ini ya, tapi mana yang ingat kepada Allah, itu saja. Ya. Sehingga kita berdoakan wala taj'alid dunya akbaru hammina gitu. Jadi ham itu mesti Allah, dan dunia itu segala yang membuat dia tidak ingat Allah. Kalau rutin ibadah kita itu, aktivitas amal soleh, lupa Allah, malah yang menjadi besar kitanya, hebat, 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 hebat ya. Itu di dalam tingkat kerohanian, di mata orang sufi dikategorikan am ya. Saya udah terangkan kan, kategori am, khos itu apa? Khos ini orang yang menyadari bahwa hidup untuk ibadah, artinya mulai dia menyadari seluruh ibadah dan aktivitasnya ditujukan untuk Allah, tidak
Ini khas. Kalau tidak, maka dia masuk ke dalam kategori am. Sebesar apapun jumlah ibadahnya. Wa qala radhiyallahu anhu, tanawwa'at ajnasul a'mal litanawwu'i waridatil ahwal. Terutama di dalam thariqus sufiyah, ya. Secara umum pun amal ibadah itu ya, tidak melulu di masjid misalnya. Mungkin di pasar induk itu juga amal, gitu. Di ladang itu juga amal, ya, di bisnis itu juga amal. Ya, ini secara umum. Ya. Imam Asyazili itu melihat satu fenomena, kenapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani membuat, katakanlah, mentanzim, meninstitusikan tarekat ini menjadi jamaah yang seperti sekarang kita kenal, sehingga ada golongan Qadiriyah sampai seperti jamaah, kan seperti itu. Sebetulnya tarekat itu individu, ya, sehingga dikatakan begini, bahwa pada hakikatnya perjalanan kita kepada Allah itu puroda. Meskipun kita berjamaah di tarekat apalah, Saziliyah, Qadiriyah, ya, sebuah jama'i gitu, kolektif, tidak. Wa fil haqiqati bisuluki ilallah puroda. Fala taltafit ila ahadin, ya, wala tatadakhal, ya, alaihi ala ayyu ahad. Pada hakikatnya kita berjalan betul-betul sendiri. Kita tidak boleh ikut campur, tidak boleh larak lirik kepada keadaan orang lain, nggak boleh kepo lah. Fala taltafit ila ahadin itu, jangan kepo kepada urusan orang lain, ya, karena orang yang berjalan menuju kepada Allah, orang yang sedang menyempurnakan dirinya, untuk kemudian dia kembali baru membimbing untuk kesempurnaan orang lain. Karena jika belum sempurna, bagaimana mempunyamakan orang lain? Kita jangan bicara ini ada ayat dakwah, ada ayat ini, ya, kalau anta sudah punya ilmu, ya, seorang mau ngajar matematik, punya ilmu matematik dulu, gitu. Seorang yang mau ngajak kepada Allah, dia sudah pergi ke Allah belum, kan begitu. Nah, maka kenapa Imam Abdul Qadir itu mendirikan madrasah itu, dan pada saat itu orang semua dimasukin ke masjid, ya, sehingga dikenal tarekat dengan riyadhahnya. Karena Imam Abdul Qadir melihat, pertama yang dia lihat penuntut ilmu, kedua para ulama, ketiga ahli ibadah. Semuanya dia melihat asik kepada amal, tidak kepada, ya, Allah. Gitu. Sehingga beliau berteriak-teriak, wahai penuntut ilmu, katanya, hadapkan hatimu kepada Allah agar Allah memberikan ilmu yang manfaat. Wahai ulama, katanya. Disuruh berhenti sama dia dakwah, duduk di majelis aku 1 jam, ya, agar manfaat kamu. Wahai ahli ibadah, tinggalkan sauma'ahmu, tempat ibadahmu,
Engkau di situ 30 tahun tidak berguna, duduk di depanku 1 jam, itu lebih bermanfaat. Itu ucapan Syekh Abdul Qadir. Karena tarekat adalah membetulkan hati untuk Allah. Ya. Dia kan cerita Syekh Abdul Qadir ketika lagi belajar, setiap ceramah itu seorang ulama di ceramahnya, di masjidnya, di khutbahnya itu selalu menghasut ulama lain, berikhtilaf. Itu pusing dia. Nah, setiap ahli ibadah menggibah orang yang tidak ibadah dan mengangkat diri sebagai. Di zaman itulah Syekh Abdul Qadir dididik oleh Syekh Said Ad-Dabbas, sedang ditarbiyah. Maka setiap malam, pagi itu ngaji sampai malam. Apabila jam 12 malam, dia nggak tahan melihat situasi keadaan itu, dia lari ke padang pasir. Dia lari itu cuma membuang kekecewaan terhadap situasi itu. Jadi dia lari itu cuma mau menjerit sambil lari, lari, ya. Dan agar dia tidak kepo lah, agar dia tidak, belum waktunya mengkritik, belum waktunya, ya. Cuman dia menahan agar tidak terkontaminasi oleh keadaan. Jadi dia selalu menghindar, ya, meluahkan, menjerit-jerit di padang pasir. Pernah satu kali dia menjerit, rupanya terdengar orang nyamperin, ada apa itu? Ya kan Syekh Abdul Qadir, orang ceritanya pergi ke Baghdad aja kan bekal uangnya dikit banget kan. Ada orang cerita orang tuanya ngirim uang, ya, nyari, ya dulu nggak ada alamat, nggak ada, jadi nyari sampai yang mau nganterin duit dia habis, duit Syekh Abdul Qadirnya habis, baru ketemu. Begitu, kamu Muhammad? Iya. Ya Allah. Gitu. Saya bawa duit, habis bawa duit kamu, habis nyari kamu. Kata Syekh Abdul Qadir, udah kalau begitu udah makan belum dikasih makan malah sama Syekh Abdul Qadir. Itu masih santri gitu istilahnya. Jadi dia Syekh Abdul Qadir itu makan bekas orang. Makanya ketika ngejerit tadi itu rupanya lagi telungkup di padang pasir tuh, tengkurap gitu. Orang lari ke situ. Ya ditendangin, tuh si Muhammad, bocah yang suka tidur di masjid, kalau kata kita begitu. Ya, terhina, makanya begitu. Beliau umur 40, kemudian bertarekat di Syekh Said, ya, baru 6 tahun. Gurunya minta dia menggantikan kursinya ketika gurunya sakit, diminta digantiin. Itu Syekh Abdul Qadir ceramah mengkritik keadaan ulama, ahli zuhud, ahli ibadah, thalabul ilm yang tidak karena Allah, artinya materialistik. Mungkin kalau beliau hidup zaman sekarang nggak jadi ngeritiknya kali. Sereman lagi kan zaman sekarang. Zaman itu kita bayangkan artinya udah sedemikian rupa keadaan sosial umat. Itu beliau memberi nasihat seperti air mengalir dari sumbernya nggak berhenti sampai beliau sendiri tidak dapat menghentikannya. Untuk memberhenti itu dia nyekek lehernya sendiri supaya berhenti ngomongnya. Nah akhirnya beliau masukin orang ke masjid untuk ditarbiyah. Nah di generasi ketiga jadi tradisi yang mati, sudah dari tradisi yang sudah tidak ada ruhnya. Asal tarekat mau zikir gitu. Ya. Timbul berbagai kelemahan secara rohani, tetapi
secara amal zahirnya masih tetap berlaku. Maka ada istilah Imam Sazili mengeluarkan para salikin dari masjid ya ke pasar katanya. Gitu. Sebetulnya yang dibetulkan adalah hatinya. Kalau Anda aktif, makanya kan semua lihat hikmahnya itu punya isyarat. Amal boleh banyak, tetapi kualitasnya, kualitas kehadiran kepada Allah itu yang itu. Sehingga terkesan orang-orang Sazili itu, dan betul, antum silakan duduk di, artinya berguru kepada seorang mursyid Sazili, tidak pernah keluar dari lidahnya nyuruh beramal. Yang dibicarakan Allah, 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 Allah. Amal itu kamu yang bikin sendiri agar kamu lakukan untuk Allah. Ya. Dan tidak ingin melihat muridnya itu punya kemajuan begitu, prestasi dari banyaknya amal dan ingin dilihat oleh guru. Itu orang Sazili malah mengutuknya. Bahkan dia mengatakan ya asiral ibadah katanya. Wahai tawanan ibadah, wahai tawanan gitu. Anta maghrurun, kamu terpedaya. Jadi selalu dibetulkan hatinya. Itulah manhaj. Ya. Artinya komitmen kepada manhaj. Sehingga Imam Sazili pernah berkata, wahai, aku tidak mengatakan berhentilah engkau dan datanglah kepadaku. Apakah engkau sebagai pegawai negeri, apakah engkau sebagai petani, apakah engkau sebagai pedagang, ya, tidak aku katakan berhentilah, marilah sini berzikir. Tidak. Kan kita pernah mendengar, ya, orang tarekat, ngapain kamu capek-capek di sawah, di sini aja zikir, ya, makan berkat gitu. Itu nggak betul, itu sesat itu. Nah, konsekuensi daripada itu, makanya banyak ulama di pondok melarang muridnya tarekat. Karena pemahamannya terhadap tarekat salah, atau fenomena orang tarekat yang keliru. Ya. Sehingga Al-Fakir melihat keadaan itu, aduh, kita generasi kan punya kewajiban untuk berubah, untuk menjelaskan apa itu tarekat. Salah satunya ya mesti memberikan satu praktek contoh. Ya, saya punya pesantren di Malaysia. Ya, jika kelihatannya dia sudah akil, terus dibaiat, ternyata makin cerdas. Ya. Saya pernah keliling ke pesantren di Jawa Tengah, Jawa Timur tuh. Ya, karena yang jadi kiai sekarang itu kan, gus-gus itu kan teman-teman dulu, yang orang tuanya udah pada wafat, sekarang dia akan jadi kiainya. Gitu. Saya tanya, kenapa tidak ada tarekat? Dia jawab begini-begini, terus ya, saya kasih penjelasan lah. Berhenti di mana dia? Soalnya bapak saya dulu enggak berhenti di situ dalilnya. Masa sih bapak saya salah? Nah, selesai. Jawabannya, masa sih bapak saya juga kan orang bertarekat tapi tidak menyuruh orang. Gitu. Ya. Memang tarekat itu tidak seperti sekolah, tidak ayo masuk, tidak. Ya. Seorang murabi itu menunggu siapa yang menyadari, ya, bahwa dia perlu pembimbing. Itu salah juga tuh orang tarekat juga kumpul maulid berat. Itu nama juga ngaur mutiara, ya, di orang yang tidak tahu itu mutiara gitu. Sama juga begitu, yang goblok kan yang ngaur gitu. Ya. Itu banyak fenomena yang keluar daripada manhaj. Nah, kalau kita dengar cerita di kitab-kitab, seorang murid ingin menjadi guru ditolak.
ngapain ditolak? Yang ini malah nyawer kan gitu. Ditolak hampir 5 tahun baru diterima. Sehingga itu juga memberikan kesan susah bertarekat mah. Gitu. Akhirnya begitu kan. Ya. Jadi jika manhajnya kita mengerti baru. Saya sering ketemu ulama tarekat di kita di sini. Nanyanya begini. Syekh antum sudah punya murid berapa? Dalam arti emang madrasah. Pondok ada SPP-nya banyak, muridnya banyak kan begitu. Kata saya nggak punya murid, Kiai. Jangan begitu, saya nanya ini untuk melihat perkembangan sudah seberapa luas penyebaran tarekat. Tarekat itu bukan ajaran. Jadi banyak sekali pemahaman yang perlu diperbaiki. Ya. Kembali kepada ini, ini berbicara tentang bahwa jenis macam amal itu banyak karena waridat ya, juga banyak gitu. Banyak macam-macamnya. Ya. Sekarang kita jelaskan apa itu waridat. Ini istilah dalam tarikat. Likulli wirdin waridun katanya begitu. Setiap wirid ya ada waridnya. Apa itu warid? Warid adalah ma yaridu minallahi ila qalbis salik minan nur. Cahaya yang datang dari Allah yang masuk ke dalam hati seorang salik. Ma yuridu minallahi ila qalbis salik minan nur. Jadi warid itu nur. Nur ini apa? Sebagai balasan dari wirid. Wirid ini apa? Wirid ini ma yurattibu li nafsihi lillah min zikrin wa fikrin wa amalin. Wirid-wirid itu adalah kegiatan zikir, ibadah ya, yang disusun untuk dirinya sendiri, dilakukan karena Allah ya. Makanya dalam tarekat terus orang dikasih wirid suruh baca setiap waktu atau setiap pagi dan sore. Itu wirid. Ada amal yang kita dibiasakan untuk melakukannya karena Allah saja. Dan ini akan mendatangkan nur. Coba kita periksa 24 jam selama hidup kita. Amal kita yang lain ada enggak yang untuk Allah saja? Yang sahabat dulu mengatakan kepada sesamanya, satu ketika dia berkata begini, hayya nu'minu sa'ah katanya. Nyok, kita beriman sejenak. Memang di waktu yang lain dia tidak beriman. Nah ini dinamakan oleh orang suku wirid. Jadi ada satu kegiatan bersih dari segala tendensi tujuan apa-apa lillah. Dan itu dijadikan metode oleh orang suku. Karena orang beribadah itu, orang punya ilmu. Kita nih habis menuntut ilmu, lalu kita ibadah. Jika kita jujur, kita akan menyadari bahwa ibadah karena Allah itu susah. Kita tahu punya ilmu, waktu nuntut ilmunya kan ya, nggak mau susah, nggak mau derita begitu. Ya, enak aja. Ya. Lalu pulang, mau enak lagi menjadi ustadz gitu kan, mau enak lagi begitu. Ya. Nah, dia tidak tahu bahwa beramal karena Allah itu. Ya. Maka cerita mereka, orang beramal itu yang
dilakukan karena Allah, atau dengan kata istilah orang bertarekat itu adalah orang yang beramal, yang mulai beramal untuk Allah, sebetulnya begitu. Ini kita apabila orang bertarekat, orang yang tirakat, orang yang zikir, orang yang tak, bukan. Ya. Orang yang beribadah karena Allah, dia akan memerangi nafsu. Nah, ketika itu amal yang diterima oleh Allah sebagai bahan pembangunan rohani, yaitu Allah kasih nur, itu amal yang karena Allah saja. Kalau yang enggak. Ya, kalau pahala, pahala mah orang baru niat saja udah dapat pahala 1. Kalau udah beramal 10 pahalanya. Tapi nur tergantung lillah atau tidak. Makanya hadis isyarinya itu dari kullu amal ibni adam lahu, katanya. Al hasanatu bi asyri amsalihah. Setiap amal manusia dibalas. Balasannya satu amal 10 ila khumsumi'atul da'fin, sampai 500 kali lipat. Illa shaum fa innahu li. Akhirnya dikatakan an-nasubi anna hayatas sub an-nasaum huwa hayatus subi kulluha. Apa puasa itu? Puasa kan tidak makan, tidak minum, tidak, artinya melawan hawa nafsu. Nah, berarti orang yang kehidupan sufi itu orang yang menghadapkan hatinya karena Allah. Itulah melawan hawa nafsu. Nah, ini amal yang jadi warid itu. Ya, warid. Dulu nggak ada yang namanya zikir mingguan, nggak ada. Itu Syekh Abdul Qadir yang bikin untuk jadi wirid, agar ada amal yang lillah, buang semua khuzuz, datang abdan lahu, itu yang jadi ada waridnya. Sebetulnya bukan diatur oleh orang, itu adalah dia sendiri. Ya, cuman karena yang namanya kolektif ditentuin harinya, kalau enggak kan ngaco jadi kolektifnya. Terserah ente adalah hari apa aja, nggak bisa. Tetapi tetap tidak iktimad kepada amal, kepada waktu. Gitu. Padahal itu latihan untuk meninggalkan khuzuz. Untuk meninggalkan apa khuzuz itu? Keinginan nafsu. Hayanu minusa'ah. Sebetulnya itu yang disebut wirid. Nah, wirid bagi murid itu banyak jenis amalnya. Ya, makanya seorang sufi ada yang menyuruh muridnya puasa, karena ini modelnya tukang puasa. Kalau zikir ngantuk. Ada yang modelnya murid sukanya ilmu, gurunya ngasih ilmu terus. Ini jenis amalnya. Ya, kalau disuruh puasa tidur mulu, jadi disuruh. Itulah yang dimaksud bahwa di dalam tarekat itu tarbiyah itu puroda, meskipun kolektif. Seorang murabbi melihat keadaan individu setiap orang. Gitu. Sebetulnya manhajnya itu detail sekali. Ya. Cuman kebanyakan orang tarekat udah lepas tangan sama ilmu. Begini, sebetulnya memang nggak perlu dia ngaji, perlu hatinya sidik kepada Allah, maka dia ada pada marosim taklifiyah itu disebut marosim. Makanya dikatakan at-tariqah hiya marosimullahi at-taklifiyah. Apa marosim itu? Ya, kalau istilah politik, marosim itu protokoler. Ya, jalannya itu sudah itu, Pak. Orang jika hatinya jujur
sidik kepada Allah, mesti dia melalui itu. Sehingga ditulis menjadi sebuah panduan oleh orang sufi. Kita yang nggak sidik juga ngikutin itu, tetap aja nggak di jalan itu hakikatnya. Ya. Lihat definisi tarekat, ada salah satu definisi yang dikatakan at-tariqatu hiya marasimullah at-taqlifiyah al-mukhtas, tetap aja mukhtas lisalikin. Jadi ibadah yang untuk Allah itu marasim. Maka di dalam tasawuf coba lakukan ini agar dia melakukannya untuk Allah. Ini marasimnya. Sebetulnya nggak perlu dikolektifkan, nggak perlu diatur, tidak perlu. Jika dia sidik, dia akan melakukan itu. Sekarang sebelum orang sufi menuliskan marasim itu, menuliskan panduan buku tasawuf lah, mereka sudah bertasawuf. Justru itu ditulis atas tajribah itu. Nah, tarekat yang ada sekarang itu taklidiyah. Ya. Sebetulnya dia tidak bertarekat. Terkadang saya malah berpikir, ini bisa dibully nih saya kalau ngomong. Mungkin ikhwanuna salafiyah lebih bertarekat. Ya, tapi wallahu alam, karena iktimad kepada zahir tinggi sekali. Nah di sini maka tanawwa'at ajnasul a'mal, banyak jenis amal itu, karena atau dengan kata lain madad seseorang itu berbeda. Jangan lihat orang baca buku cara menjadi wali, dia baca, oh wali puasanya dahar sampai mati, dia lakukan itu. Jangan. Ya. Karena mungkin itu bukan jenis amal yang sesuai dengan tabiat kita. Itu. Nah maka kenapa banyak amal? Karena banyak waridatil hal. Apa waridat hal? Maksudnya waridat yang waridat tadi sudah cahaya. Cahaya itulah yang menciptakan kondisi jiwa tuh, hal namanya. Hal ini bukan hal qoblal maqam, tetapi hal ba'dal maqam. Ya. Orang punya hati yang syuhud kepada Allah. Bagaimana keadaan jiwanya? Itu hal. Kita juga setuju bahwa halu rojulin wahid, hal seorang bisa ngajak 1000 orang, tetapi ucapan 1000 orang belum tentu bisa ngajak 1 orang. Jadi dakwah bil hal, ya itu lebih kuat. Ada satu ungkapan begini, asy-syaikh huwa asy-syaikh huwa yunhiduka haluhu, katanya. Syaikh itu adalah yang halnya membangkitkanmu kepada Allah. Kenapa hal dia membangkitkan kepada Allah? Karena keadaan jiwa dia bersama Allah. Jadi ketika kita bersama dia, itu akan terbawa arus aura hudur kok hatinya, itu kita ikut. Kita duduk sama orang yang gak sabar, jadi gak sabar. Kita duduk sama orang yang goplah, ikut goplah. Karena tabiat ini tasruk, ya, niru. Kemudian wayadullu 'alallahi maqaluhu, ucapannya menunjukkan kepada Allah, karena ucapannya ini keluar dari hal.
Dia sedang suhud bahwa segala sesuatu itu dari Allah. Lalu orang datang nasihatin, saya difitnah orang, saya dihasut orang, saya dijelek-jelekin oleh orang, padahal saya nggak berbuat apa-apa. Kalau datang kepada ahli hal, dia akan mengatakan itu ujian dari Allah. Kalamnya ya dulu Allah karena keluar dari hal. Dan seorang mursyid itu adalah kalam. Kita itu ditarbiyah oleh makol mereka yang keluar dari halnya. Itu sebetulnya. Ya, maka hal adalah keadaan jiwa yang sempurna. Sabar itu makom. Dan sabar punya kondisi, punya suasana. Lihat orang yang gak sabar ngadepin sesuatu. Ya. Itu sebetulnya bukan fisik, keadaan jiwanya, tapi orang yang sabar. Ya. Begitu ditanya, nggak sakit, nggak sakit. Terus lihat basirat, mata batinnya kena ada cahaya sabar itu jadi terang. Dia mengatakan Allah tengah menguji kita. Kan kalamnya ini kan ya dulu Allah. Kalau nggak ada itu, emang tukang fitnah itu mah ustad. Dulunya ustadz itu sepak, wah kacau sudah. Lah, ini mana? Agama ini mana? Tapi dia kalau ceramah mah ngutip Al-Quran, saudara sekalian, sabar, semua ujian dari Allah. Ya. Itu sebab banyak ilmu yang kita miliki manfaat kepada orang, tapi tidak manfaat kepada diri kita. Dan bagaimana kita mau mendidik manusia? Yang mendidik manusia itu bilhal. Kalau kalam juga minal hal. Maka kalam minal hal dari suasana hati, min qalbin ila qalbin. Nah, untuk mendapatkan warid amal tuh nggak mesti itu. Ya. Ada yang ngaji tapi lillah, ada yang dagang tapi lillah. Ada yang kerja di kantor tapi lillah. Ada yang ya kita jadi ustaz tapi lillah. Ada yang mungkin jadi imam di masjid tapi lillah. Ya. Maka coba gurunya Imam Al-Ghazali, tukang dagang kan di warung. Nasaj. Ya. Lillah. Itu. Gurunya Al-Imam Asy-Sya'rani Al-Khawas. Al-Khawas itu tukang bikin pengki kalau kita mah yang digunakan ya, anyaman pengki untuk diletakkan di rumah orang agar orang tuh ngebuang sampah tidak sembarangan, nanti hasil sampahnya dia buang ke tempat sampah. Itu ahli Al-Khawas. Ya. Kita nggak boleh ngikut, wah saya juga ada sampah. Kita nanti ditempatkan oleh di mana? Maka kun anta kama anta wa ta'addab ma'allahi fi. Jadilah dirimu sendiri dan disitulah beradab kepada Allah. Itu akan ada waridnya. Ya bukan niru-niru. Nah ini tanawwa'at ajnasul a'mal litanawwi waridatil ahwal. Ya. Ahwal ini butuh ma'rifat, lezat ibadah. Ya. Bahwa waridat inilah yang memproduksi hal yang tumbuh di hati. Ya. Inilah yang akan cenderung kepada amal. Ya. Ada sebagian murid kita lihat sibuknya dengan sholat, di situ dia bisa dapat katakanlah sinyalnya lah, katakan di situ nyambung ke Allah. Ada puasa ya, dan banyak lagi. Jadi kesimpulannya bahwasanya seorang murid yang sidik, yang sadik mesti mendapatkan warid. Ya. Dan warid itu tumbuh dari amal wirid dia yang dilakukan karena Allah. Ya, maka seorang murid mesti beramal sesuai dengan waridnya.
Tanawwa'at ajnasul a'mal litanawwu'i waridatil ahwal. Yang ketiga, al-a'malu suwarun qa'imah. Nah, amal itu adalah rupa yang nampak, rupa yang wujud. Ya. Wa arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha. Ya. Kehidupannya, ruhnya adanya rahasia ikhlas. Kenapa sirrul ikhlas? Karena akhlak itu memang sebuah sir yang tidak kelihatan di dalam diri kita. Al-akhlaqus sirriyah. Gitu. Ada di dalam amal itu. Apa yang kita lakukan dengan tubuh itu suratul a'mal. Hakikatnya ada di ruh. Dan yang dibalas oleh di surga itu ya hakikatnya itu. Innamal a'malu binniyat. Baru jadi amal jika amal itu niatnya lillah. Ya. Maka amal itu katakanlah surah qaimah itu sabahun. Ya, sabah itu apa? Kalau kata saya dulu kan ada, sawah itu kan ada orang-orangan loh. Nah, itu kan burung-burung takut kan. Dia ngelihatnya ke orang padahal bukan orang apa, jejodong ya. Ya. Jejodong sawah, jejodong apa ya? Ya. Binatang takut, wah ada petani lagi nungguin, gak berani dia ke sawah padahal ya, syabah biduni ruh. Ya. Apa namanya? Jejodong ya. Ya. Udah gak ada sawah sih di sini jadi kita udah. Nah, amal itu seperti itu. Kalau tidak ada ikhlas, ya udah. Ya. Kayak patung tanpa ruh. Ya. Nah, ikhlas ini juga dibahas oleh orang sufi. Ada ikhlas am, ada ikhlas khas, ada ikhlas khawasil khas. Kalau ikhlas am ini kan yang penting enggak dilihat orang. Gitu. Kalau enggak dilihat orang itu udah. Itu sebab ada ahli ibadah atau zahid, dia lebih memilih tempat asing. Ya, ada orang yang soleh, al-khafi, al-ghani, al-mu'tazil. Orang soleh, al-khafi yang sukanya nyepi, sepi-sepi, itu bukan supi itu sepi. Ya. Al-ghani, nanam keperluannya, nanam dewek, nanam sendiri itu cabai, bawang, apa itu al-ghani, tidak perlu kepada orang. Al-mu'tazil yang i'tizal di gunung gitu. Itu bukan sufi. Itu abid atau zahid. Abid dan zahid. Sebetulnya dia orang yang sakit, yang jujur, dan dia berusaha untuk sembuh. Ya. Dan itu statusnya murid. Itu juga ya, murid masih kelas bawah. Gitu. Tapi di kita apabila yang suka sepi-sepi begitu, wah sufi gitu. Jadi akhirnya orang takut jadi sufi karena takut jauh dari orang. Coba gimana ngobatin kesalahan itu? Yang ngomong kiai lah gitu. Kan bahaya tuh. Ya. Aduh. Ya, kalau yang ngomong artinya orang awam lah. Siapa yang mau dengerin? Yang ngomong ustadz kiai muridnya banyak di depan orang, jadi fatwa. Ya. Dan itu yang kita capek memperbaikinya. Ya. Nah, sampai kepada hikmah ini masih
concern kepada amal itu lillah, masih begitu. Dan itu tarikat. Sebetulnya seorang mursyid itu kan tadi yunhiduka haluhu wa yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Seorang mursyid itu enggak boleh, orang mursyid yang benar ngomongnya itu Allah saja. Enggak ngomongin tentang halusinasi, tentang keanehan lah. Ya. Itu ghafil, ya, wasahaw. La yata'allaq bitariqa wa la tasawuf. Mudda'i kadhib. Allah. Coba kita membaca buku-buku tasawuf itu, mereka ya para mursyidin, aqtab. Ya, saya mempunyai satu kesimpulan dari nasihat-nasihat mereka bahwa jika seorang murabbi dalam tarikat lalu dia membicarakan sesuatu di depan muridnya, lalu yuhi menimbulkan kesan kepada si muridnya akan keagungan guru bukan keagungan Allah, itu bukan murabbi. Gimana wong dia ad-dal 'ala Allah, ad-dalil ila Allah. Gimana itu ad-dal ila ala nafsi, ila nafsi. Sampai kita mendengar cerita seorang syekh sufi. Udah sufi, syekh tua lagi. Muridnya udah jadi wali. Dia jatuh ke maksiat. Cuman gara-gara ngelihat perempuan muda cakep, tabarruj, terperanjat. Waduh, cakep juga tuh cewek katanya. Diikutin. Nggak tahu anak pastor. Ditanya, saya ngeliat perempuan tadi masuk ke sini. Kenapa? Ada apa, Syekh? Ya saya ingin menikahinya katanya. Terus si pastor, wah kacau nih saya ini. Oh nanti dulu, kalau mau kawin sama anak saya gampang saya. Ya pastor kan, wah ini udah dia bikin modus, dia bikin fitnah nih. Buang dulu tuh imamah ente sama jubah, dibuang langsung. Bukan itu maksud anak, agama ente buang. Ya sudah, saya sudah tinggal keluar dari agama Islam. Kan kaget itu pasti. Wah, muridnya banyak banget yang soleh udah. Akhirnya bahasa kagak bakalan anak gue dikawinin sama orang tua bangka dan musuh lagi. Oh, begini, kalau di agama saya dia mesti mengembala kambing dulu. Ayo boleh. Kebun saya lah tiap hari dia ngembala, udah nggak sholat udah. Muridnya geger, ya. Kebanyakan udah berhenti. Wah kacau nih saya nih. Lalu ada murid yang masih bertahan. Lalu dia ingat ada murid seniornya yang juga sudah ya, menjadi seorang dai Allah. Bilang ke seorang, ya. Dia bilang, ya akhi, ya, kamu mesti menolong guru kita. Kenapa? Dia ceritakan begini-begini. Dia pergi ke sana. Betul, di bawah pohon lagi megang tongkat, lagi ngangon kambing. Datang muridnya, assalamualaikum ya syekhi. Ya, saya marah. Waghrub anni, lastu syaikhak. Pergi lo. Ya, saya bukan syekh kamu. Tetap anta syekhi, habibi, ruhi. Waghrub anni, marah dia. Dia bersimpuh di depannya, ya Syekh, tidak ada hari ini tidak pernah aku mencintaimu sebesar seperti hari ini. Ya. Syekh, engkau dulu selalu mengatakan kepada kami
bahwa hati manusia semuanya di tangan Allah. Tidak ada siapa yang dapat menguasainya. Dan engkaulah yang menunjukkan aku kepada Allah dan jangan bergantung kepada siapapun. Hari ini engkau juga mengajarkan aku bahwa betul-betul hati itu di tangan Allah. Engkau tetap kuku dalam keadaan seperti itu. Betul apa yang kau katakan, Syekh. Semoga aku jadi sebab juga untuk engkau kembali kepada Allah. Kembalilah kepada Allah ya Syekh. Baru sadar lagi. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Udah dipeluk sama muridnya, dicium lagi tangannya, dibawa pulang, disuruh mandi, disuruh cukur, udah jebros, rapih lagi, dipakein sorban, dipakein imamah, duduk, nyambung lagi, nurnya itu nyambung lagi. Ya. Si Abdul Qadir tadi itu yang kalau bicara, ya Habib, utruk sauma'ak, tinggalkan tempat ibadahmu. Engkau di situ ibadah 30 tahun bersama iblis yang bersalang dalam jiwamu. Duduk di majelisku 1 jam lebih baik daripada ibadahmu 30 tahun. Tapi jika datang malam hari, menangis terseduh-seduh kepada Allah. Ya. Karena siapa yang bisa bertanggung jawab ucapannya itu lillah. Dan kita mendengar dalam manaqib itu 40 wali katanya taubat. Masa wali? Maksudnya 40 ahli ibadah dan ahli tarekat ya, taubat di ya karena tarekat taqalid. Ya, yang lupa bahwa tarekat itu adalah at-tawajjuh ilallah. Nah maka sampai ke hikam ini tetap tidak i'timad kepada amal, i'timad kepada Allah. Al-a'mal suwarun qa'imah wa arwahuha wujudus sirril ikhlas fiha. Ikhlas ya ada am ya, ada khas, bahkan ada yang bagi, ada ikhlas ahli ibadah, ikhlasul ubad, ada ikhlas muhibbin, ada ikhlas arifin. Kalau ikhlas ahli ibadah ini bagaimana ibadahnya agar selamat, salamatu a'malihim ya, amal ibadahnya selamat minar riya'il jali, dari riya yang nyata, nggak dilihat orang. Nah, kalau ikhlasul muhibbin, al-amalu lillah ijlalan wa ta'ziman, untuk mengagungkan Allah. Setiap ibadah itu dia bentuk pengagungan Allah. Tetapi kalau ikhlasnya arifin, apa ikhlasnya arifin? Syuhudu infiradil haq. Syuhudu infiradil haq bitahrikihim wa taskinihim. Ketika dia beramal, hatta gerakannya dia merasa Allah yang menggerakkan, bukan dia ya. Sehingga dia mengatakan mungkin al-abid wal ma'bud. Itu ikhlas, itu tauhid. Yang ibadah itu yang disembah. Itu bukan dia jadi Tuhan, itu menghilangkan pengakuan kepada ibadah. Kalau bahasa mudahnya sih, dia melihat ibadahnya itu hidayah, taufik. Bukan hanya ibadahnya, kesehatannya ya, gerak-geriknya dia merasakan Allah yang menggerakkannya. Itu ikhlas bener. Nggak ada tuh, enggak, kalau nggak gara-gara gua, nggak ada udah. Kalau nggak doa gua, kalau nggak, udah nggak ada. Ya, kita paling enggak ikhlas
ibadah kita bukan untuk orang dah, udah. Itu udah berjaya itu. Itu udah mulai berjalan itu udah. Ya. Dan sudah bersiap untuk tarakki, ya, ila maqamin. Nah, saya pikir berhenti di sini karena hikmah selanjutnya itu temanya lain lagi tuh. 11, 12, 13 itu satu tema lagi tuh. Ya, tentang uzlah. Ya, seolah-olah ini yang pertama tentang al-i'timad Allah atau al-i'rad anil khalqi. Ya, jauhkan makhluk dan i'timad kepada Allah. Dan itu sebuah hakikat amal, hakikat tariq, hakikat tasawuf. Maksudnya hakikat tasawuf, hakikat orang yang bertasawuf, orang yang bertarekat itu sebenarnya ngapain, itu maksudnya hakikat. Adalah orang yang ketika beramal, ya, dia berusahakan amalnya agar lillah sahaja. Ya, itu dari hikmah pertama sampai hikmah terakhir ini bicara tentang, ya, tentang bidayatul amal li salikin, yaitu lillah, wal i'timad ala Allah la i'timad ala al-amal, ikhlas, ya, tawajjuh ila Allah. Ya, bahkan di tengah-tengah beramal kalau datang ham itu pun babu ta'arruf. Ya, itu satu pembetulan hati agar terus, ya, memandang Allah, melihat Allah. Ya, hatta ketika berdosa, ya, dia segera untuk bertaubat, ya, dan ini dosa pun dia terima sebagai teguran Allah, sebagai tanbih, peringatan kepada Allah agar membetulkan ibadah, ya, selanjutnya, ya, betul-betul agar lillah, gitu. Ya. Dari tajribah itu maka kita tidak yaltafit ila asimin wala ila barrin, tidak menoleh kepada dosa dan taat, tetapi dia tawajjuh al-qalbi ila Allah, hadapkan hati kepada Allah, jangan menoleh kepada dosa dan taat, ya. Yang kita fokus beramal sesuai syariat dan lillah. Itu hikmah dari awal sampai akhir, semuanya mengkondisikan tentang bidayatut tariq, ya, ilallah. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.